Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya ditemani sekarang dengan Mr. Pram, ya, kawan diskusi saya, kawan imajiner. Saya pernah kenal orang ini. Bajunya putih, bajunya biru. Saya pernah kenal zaman pemilihan presiden kemarin waktu Prabowo melawan petahana Jokowi. Dia pakai ini. Kenapa sekarang namanya ganti Mr. Pram? Saya tidak bicara politik ya. Politik bukan bidang saya. Tukang donat sebenarnya saya bahas wirausaha mestinya ya. Dan bahas dakwah itu keahlian saya politik. Tapi gimana orang-orang tuh kalau saya ngomong politik yang nonton banyak, kan saya bukan ahli politik. Ini ada dari sekarang jawab suratnya. Jadi ini podcast Yudi Pramuko namanya ya. Jadi saya juga pengen kan seperti Deddy Corbuzier tuh punya podcast, ya kan? Saya juga ini ada narasumber saya nih, Mr. Pram. Terus Sandi Uno TV itu punya podcast juga, terus Atta Halilintar semuanya punya podcast tuh, mahal juga itu alatnya. Sekarang kita akalin ya, kita bikin podcast namanya podcast Yudi Pramuko, ada juga narasumbernya nih imajiner, tapi nggak ngomong sederhana aja ya. Saya nggak mau ngomong politik, tapi ada yang nanya ini Benny Shim ini di komen saya ini, katanya nanti jawab ya Mas Pram ya, ngabalin maksudnya Muhtar Ali Ngabalin, Fajrul Rahman maksudnya disewa komunis, apa jelmaan komunis, tuh pertanyaannya. Saya jawab ya, nanti Mas Pram tambahin kalau bisa ngomong ya. Jadi Ngabalin dan Fajrul Rahman tuh saya nggak yakin ya dia disewa komunis atau jelmaan komunis, karena gini, Ngabalin itu kita satu-satu ya. Ngabalin itu kan tadinya ini dia pengurus dari Partai Bulan Bintang yang ketuanya waktu itu Yusril Iza Mahendra tuh. Mungkin dia terus di situ nggak dapat apa-apa atau apa, dia pindah ke Partai Golkar gitu ya kan. Terus kemudian di Partai Golkar dia juga berkelahi tuh sama Yoris Raweyai kan, pengikutnya waktu pakai seragam kuning ya kan, orang Golkar dia. Kalau PBB Partai Bulan Bintang yang dasarnya Islam, dia pakai seragam hijau ya. Terus pindah ke Partai Golkar yang kuning. Kemudian waktu zaman Pilpres periode pertama Jokowi melawan Prabowo melawan Jokowi, dia ngeblok membela Prabowo dan menghajar calon presiden Jokowi ya. Kemudian di periode kedua dia berbalik tuh. Dan bahkan masuk istana sekarang kan, yang tadinya dia lawan dari calon presiden Jokowi, kemudian sekarang jadi di lingkar istana di KSP ya, kantor staf kepresidenan, sebagai tenaga ahli utama apa. Terus dia juga komisaris. Jadi saya kira dia tidak disewa komunis ya, hanya dia orang pragmatis ya, bagaimana menyelamatkan kepentingan dirinya sendiri ya kan, dengan berpindah-pindah partai dan berpindah-pindah tempat berperan ya. Itulah Ngabalin ya, Ali Muhtar Ngabalin. Kalau Fajrul ini zaman reformasi dia di luar kekuasaan kan, menghajar, bersikap kritis ya terhadap terhadap kekuasaan, terutama dia anti korupsi. Waalaikumsalam. Nah itu baru beli asbes bergelombang putih karena semalam maghrib itu ada kayak semacam tornado angin besar mengangkat asbes putih di mana itu di dapur, sehingga sekarang
mau diganti. Nah kemudian dia bukan anti komunis, anti orang-orang korupsi, anti korupsi, penggiat anti korupsi, itu Fajrul. Tapi kemudian sekarang masuk istana kan, dan nggak bicara lagi tentang korupsi, dia mulutnya terjahit sekarang, nggak bisa ngomong tentang bahaya korupsi, dan dia nggak bisa ngelawan tentang korupsi yang merajalela sekarang ya di mana-mana. Itulah Fajrul ya. Kalau Ngabalin dia berbicara lantang menyerang orang-orang yang menyerang kebijakan pemerintah karena dia ada di situ sebagai juru bicara. Nah, Fajrul Rahman sebagai juru presiden tidak berani lagi ngomong tentang anti korupsi. Pokoknya dia ngomong saja apa saja, menyerang orang-orang yang menyerang kebijakan pemerintah yang dia wakili sebagai juru bicara presiden, tapi dia anti bicara tentang korupsi sekarang. Karena peranannya memaksa dia itu bungkam soal korupsi. Itu ya jawabannya. Jadi saya tegaskan, saya kira Ali Mukhtar Ngabalin dan Fajrul bukan disewa orang komunis atau bukan jelmaan komunis. Yang kedua sekarang ini dari Yeski Family. Pak Yudi, itu Cak Nun masih muda, menjelang waktu azan di musola dekat rumah selalu memutar sholawat. Saya nggak bisa Pak Yudi ikutin iramanya. Yang irama dari ini sholawat tahimnya Kiai Syekh Mahmud Khalil Al-Husairi. Wassalatu wassalamu alaihi. Jadi saya menjawab ya, saya mungkin kurang tepat ya ungkapan saya, nggak bisa Pak Yudi. Jangan selalu menutup peluang-peluang untuk berkembangnya. Hendaknya kita bukan seberapa banyak ilmu kita, tapi seberapa cepat kita mempelajari hal-hal baru. Saya juga sedang mengikuti irama itu, akan saya pelajari baris per baris ya. Sekarang baru belajar wassalatu wassalamu alaihi. Itu indah itu ya. Indah. Jadi pertama di download aja itu suaranya MH Inun Najib, atau saya sertakan ada salam tarhim, sholawat tarhim dari Syekh aslinya, yaitu Syekh Khalil Mahmud Al-Husairi. Terus kemudian setelah di download ikuti iramanya ya, praktek satu kalimat dengan satu kalimat. Itu saran saya, jangan menyerah saja menghadapi yang kita ingin pelajari. Kita coba selalu belajar hal-hal baru. Kemudian dari Sri Ratna Wulandari, ingat bulan suci Ramadan yang sudah lewat ya Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemukan kami pada bulan Ramadan tahun depan, amin. Jadi setelah mendengar selawat tarhim dari Syekh Mahmud Khalil Al-Husairi, itu dia Sri Ratna Wulandari itu ada semacam bongkahan penyesalan hati karena sudah ditinggal oleh bulan Ramadan yang suci, dan dia ingin dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Ya, kita ini ya selalu menyesal tuh selalu belakangan. Saya juga kemarin tuh bulan Ramadan banyak waktu yang tersia-sia, malah saya bikin YouTube ya. Dulu tahun 2010 saya bisa bukan hafal, membaca Quran 3 hari khatam, 3 hari khatam, jadi 1 hari 10 juz ya. Jadi saya khatam Al-Quran 10 kali, alhamdulillah, 1 bulan, karena 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Dulu usia saya ketika 49 tahun 2010, sekarang tahun 2020 ya, begitulah ya. Astagfirullahaladzim ya. Ini Masya Allah, moga-moga kita tiba pada bulan suci tahun depan ya, karena siapa kemarin tuh Ustadz Arifin Ilham saja tidak berhasil ya memasuki gerbang bulan Ramadan yang suci tahun ini, karena maut menjemput Ustadz Arifin Ilham dikelokan jalan yang tidak terduga. Ya, moga-moga umur masih ada yang tersisa untuk
mengerjakan amal-amal soleh ya. Kemudian yang keempat ini ada apa ini, dari Andranata. Dia menulis Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi titik-titik. Jika hati lagi susah, katanya, bangunlah dan dengarkan ini di waktu subuh. Tarhim tadi ya. Terus Andranata menulis banyak apa ya, jika hati lagi susah, bangunlah dan dengarkan salawat ini di waktu subuh. Satu saran yang baik ya. Tapi saya hanya menambahkan di dalam kitab Nasoihul Ibad ya. Sudah ada terjemahannya dalam kitab itu, Nasoihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba-hamba Allah. Itu salah satu ulama mengingatkan, hati yang keras, hati yang tidak lembut, yang keras itu cirinya 3. Banyak makan membuat hati keras, kemudian banyak tidur membuat hati keras, dan yang ketiga terlalu santai dalam kehidupan membuat hati yang keras, menurut nasihat ulama dalam kitab Nasoihul Ibad ya. Moga-moga bisa menambah ungkapan dari Andranata ya. Moga-moga hati perlu kita rawat ya, supaya dia tetap sehat, tidak berpenyakit dan tidak keras ya. Kemudian yang kelima ini ada dari JPJE. Ini Dek, suaramu masuk rekaman loh, Dek. Dari tadi masuk, Mas enggak tahu ini konten ora jelas ini. Kamu juga tes suaramu meskipun kecil karena cempeng dia masuk sini. Yunusia apa bahasa Korea? Pernah ke Korea dia. Itu anak saya nomor 1 yang perempuan yang S2 bahasa Inggris, itu yang ngajar di bahasa Inggris di pesantren sini, Darul Mutakin di Jabon. Udah ke Korea, sekarang mau umroh, bagus lah, udah taubat dia. Korea itu cari apa Korea itu? Kerjanya nonton drakor itu, drama Korea, sampai maknya uminya itu manyun aja kalau dia kebanyakan nonton drakor. Tapi sekarang lagi nyuci itu, dia rajin juga bantuin maknya uminya nyuci baju pakai mesin cuci itu, dikeringin tuh, dijemur ya. Soalnya lagi nggak ngajar di sekolah terus. Oh ya, kemarin ada berita dia rapat di sekolah tuh 2 minggu yang lalu, dari sekian ribu ada informasi katanya dari sekian ribu santri yang bayar cuma 100 ya, karena pandemi corona itu. Orang tuanya yang bayar iuran bulanan tuh cuma 100 ya. Nggak tahu dia dapat gaji nggak. Dari JPJE ya, katanya Luhut itu banyak uangnya, bagi dong buat beli donat. Gini ya, uang banyak itu uangnya Luhut itu, dan kita nggak usah mengharapkan uang Luhut itu. Kalau dulu saya pernah bikin konten supaya dia nyumbang beras, itu kan hanya joke ya, hanya bercanda ya. Nggak usah nggak usah nggak usah mengharapkan uang dari orang lain, meskipun hanya untuk beli donat ya. Jadi dalam Islam itu, kalau menurut Islam soal dunia itu, lihatlah orang yang lebih susah ya. Jangan kita pengen seperti Luhut yang di kepalanya itu kata Saidi itu uang. Ya kalau menurut Islam ya, menurut Rasulullah, orang itu ada yang punya otak itu tamak terhadap dunia. Dia sudah mendapat, kalau ada dua bukit di tengahnya ada lembah, dan lembahnya itu isi emas. Orang itu, ada orang yang ingin mendapatkan lembah emas yang kedua. Terus setelah dapat lembah emas yang kedua, karena dorongan nafsu syahwat tamak tadi. Tamak itu rakus ya terhadap dunia, greedy ya bahasa Inggrisnya itu dia ingin ya mengejar gimana caranya dapat lembah emas yang ketiga. Apa kata Rasulullah? Yang dia dapat akhirnya nanti itu mulutnya disumpal sama tanah ketika dia mati. Itu yang dia dapat. Jadi jangan kita mengejar dunia atau iri terhadap orang yang
Jadi sekali lagi dalam Islam itu jangan iri terhadap orang yang dunianya itu melimpah. Iri boleh kalau orang itu, kata Rasulullah, menggunakan uangnya untuk amal soleh, untuk sedekah pagi siang malam. Boleh iri sama orang yang punya ilmu dan dia mengajarkan ilmu itu intensif di masyarakat. Itu kita boleh iri kepada orang yang dianugerahi harta melimpah dan dengan harta itu dia berjuang untuk menghidupkan dakwah Islam. Itu boleh iri sama orang-orang yang begitu, orang yang dermawan ya. Tapi kalau hanya sekedar iri terhadap orang yang menumpuk kekayaan seperti Luhut itu tidak disarankan ya. Dia masuk, Dek, Teteh sama Wildan masuk, suaramu pelan-pelan nih, lagi rekaman nih Indo. Nah pelan-pelan. Maklum, rumah kecil mau bikin studio podcast harusnya kedap suara ya. Duit lagi kalau kedap suara berapa juta, bisa juga sih kedap suara sih. Terus alatnya. Udah kita mulai pakai podcast yang ada aja. Podcast Juli Pramuko. Nah kembali ke itu tadi, yang akhirat itu boleh kita itu mengikuti dari segi akhirat. Banyak si Anu itu lebih soleh, ilmunya dia lebih alim, lebih banyak ilmunya, ya lebih rajin belajar, lebih tawadhu, lebih rendah hati. Itu boleh tuh iri terhadap orang-orang yang kualitas keimanannya itu tinggi, bukan hartanya yang banyak ya, tapi kita harus mengikuti orang yang mencontoh orang yang sholatnya lebih rajin, lebih terjaga sholatnya di masjid. Itu ini kita ikuti, tapi jangan mengikuti orang yang pecinta dunia. Tapi ikutilah orang-orang yang pencinta akhirat seperti ulama-ulama itu. Itu sekedar catatan ya untuk JP dan JE. Gak usah iri sama Pak Luhut ya. Tanda mulia itu bukan karena banyak harta ya. Ciri orang mulia itu kalau dia semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa. Itulah ciri orang-orang yang mulia. Banyak harta itu bukan tanda kemuliaan, ketakwaan itulah tanda kemuliaan. Nah sekarang saya menemukan kemarin itu jadi dari Haji Ismail, Ketua Tim Advokasi Majelis Zikir Ruh Al-Habsyi Indonesia. Dia memberikan reaksi yang keras ya terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Saya anggap, kata, jadi dia punya pandangan orang yang memiliki inisiatif dan mengajukan rumusan orang DPR ya tentang itu RUU HIP itu dia anggap sebagai pengkhianat katanya. Saya anggap inisiatif dan pengusul RUU haluan ideologi Pancasila adalah pengkhianat, telah menyakiti rakyat dan tidak menghormati pendiri bangsa. Oleh karena itu kami mendesak, kata Haji Ismail ya, sarjana hukum dan master hukum ini, kami mendesak saudara-saudari yang terhormat untuk mundur sebagai anggota DPR, ujar HM Ismail kepada pers usai memimpin pertemuan tokoh ex-pemudi Jepang yang tergabung dalam alumni Nakasone program Jumat kemarin ya, tanggal 19 Juni di Jakarta. Jadi dia marah rupanya ya, supaya mundur tuh anggota-anggota DPR itu. Dia pendiri Ormas Gerbang Amar, Gerakan Kebangsaan Adil dan Makmur. Ya, Gerakan Kebangsaan Adil Makmur, Gerbang Amar. Ketuanya yaitu Ismail dan mengeluarkan statement seperti itu yang sangat keras sebagaimana statement dari Majelis Ulama dengan 34 Dewan Pimpinan pusatnya itu di 34 provinsi mengeluarkan statement yang sangat keras terhadap rencana pemerintah dan DPR itu mengesahkan atau membahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dan memang itu aneh ya, karena di saat pandemi corona itu orang-orang DPR yang
yang inisiatornya katanya dari partai PDIP itu. Kalau ngelihat isinya itu sama dengan pidato ini pidatonya Megawati di dalam satu pertemuan di depan partai PDIP kan, persis tuh yang diperas dari Eka Sila, Trisila Gotong Royong. Itu bisa dilihat di YouTube ya. Dan itu omongan itu seperti sama dengan pidato Bung Karno ya, 1 Juni 1945 ya, itu idenya Bung Karno. Dan tampaknya ada anasir-anasir PKI dalam ruang-ruang parlemen itu untuk menggolkan itu di saat orang itu memikirkan bahaya pandemi COVID-19, mereka kejar tayang itu. Makanya kita bisa paham kalau Habib Rizik marah supaya selesai masalah ini, dua diselesaikan, yaitu Pak Jokowi diturunkan, dimakzulkan, dan kedua partai PDIP dibubarkan. Itu keras ya. Ya kalau nggak keras bukan Habib Rizik ya. Terus kata Pak Ismail itu dia begini, dia merasa terganggu ya. Jadi kesatuan dan persatuan umat beragama itu di Indonesia sering terganggu oleh pernyataan dan ujaran kebencian dari kafir komunis. Seharusnya DPR RI sebagai lembaga legislatif bisa mendengar, ya, membaca dan berupaya mencegah timbulnya gangguan-gangguan dari kafir komunis itu. Luar biasa ini. Ya, harus terus terang ya. Dan pemerintah rupanya mengembalikan draft itu ke DPR, dan sebenarnya umat Islam itu secara keseluruhan bukan ingin merevisi, itu dibuang, RUU kertas-kertas rancangan itu dibuang ke tempat sampah ya. Tidak dilanjutkan pembahasannya karena lebih banyak bisa membelah masyarakat itu dan bisa menjadikan Pancasila nanti ditafsirkan oleh penguasa dengan tafsir penguasa untuk menghajar ya, membungkam lawan-lawan politik pemerintah yang berbeda pendapat, yang menyerang atau yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Itu yang dilakukan dulu, menafsirkan Pancasila semau-maunya Soekarno, dan Soekarno dengan alasan anti Pancasila, orang-orang yang mengkritik itu dimasukkan ke penjara. Sama dengan John Pak Harto sebagai penafsir tunggal dari Pancasila, kemudian menjadikan Pancasila itu menjadi alat pemukul orang-orang yang mengkritik pemerintah sebagai anti Pancasila dan anti pembangunan. Itu bahayanya. Pelajaran sejarah dari dua rezim yang otoriter di akhir kekuasaan itu jangan diulangi oleh pemerintahan Jokowi. Alhamdulillah kelihatannya pemerintah mendengar ya. Kali ini mendengar suara dari rakyat ya. Kenapa mendengar? Samping suaranya keras dan serius, termasuk Purnawirawan TNI Polri yang dipimpin oleh Pak Trisutrisno itu mendatangi Menko Polhukam kan, mengingatkan bahaya ini kalau diteruskan. Dan ini kenapa pemerintah kelihatannya agak nurut terhadap masyarakat, karena dalam pembahasan ini nggak ada uangnya ya. Bukan proyek pemilihan kota yang uangnya triliunan, yang banyak orang yang ngambil sesuatu dari proyek-proyek itu ya, investasi itu ya. Tapi kalau ini kan nggak ada duitnya. Apalagi suaranya keras dari masyarakat. Ya begitulah ya, bukan nuduh ini, bercanda, gitu aja marah. Silakan komentar ya, komentar. Ini podcast di promo komentar dan di like tuh LIKE tulisannya saya suka, terus di share tuh maksudnya dikirim ke grup-grup WA yang lain ya video ini. Kalau bisa sih jangan di download ya dari YouTube-nya itu, nanti supaya viewersnya nambah. Kalau di download memang nggak ada kuotanya. Indonesia aja masih nggak punya kuota, coba sebagai orang yang lihat YouTube. Tingkat kemiskinan kita memang begitu tinggi, kuota aja kita menghemat ya. Di share tuh pas YouTube-nya, terus kalau ada iklan itu jangan di skip, dinikmati aja, karena nanti rezekinya Allah kirimkan buat saya dengan lewat iklan itu. Kalau di skip, dihentikan, saya nggak jadi dapat duit. Mau saya jualan donat lagi cari duitnya,
kan lewat salah satu cari uang dari sini. Ya udah gitu aja ya, jangan lupa tuliskan pendapat ya, pendapat yang unik, yang khas, yang tajam di kolom komentar ya. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi penonton semua ya, dengan menuliskan komentar itu dan men-share-kannya dan like-nya. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir, sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsimu apa di sini? Kamu ngapain di sini? Gak jelas, ngomong enggak. Mr. Pram pakai baju biru, itu baju saya itu. Enggak. Diam aja. Nggak jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jawa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu.